Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi evaluasi pelatihan. Yang pertama itu ada pretest. Nah, pretest itu untuk mengetahui kompetensi apa yang telah dan belum dimiliki oleh partisipan. Hasil pretest harus dibahas bersama dalam pertemuan tim instruktur. Yang kedua, ada evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Misalnya itu ketika guru atau dosen sedang mengajar mengajukan pertanyaan kepada siswa atau mahasiswa untuk mengecek atau untuk mendapatkan informasi mengenai pemahaman siswa tentang hal yang diterangkan guru atau dosen. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu bulan, satu semester atau akhir tahun untuk menentukan jenjang pendidikan berikutnya. Adapun manfaat tes sumatif diantaranya sebagai berikut: untuk menentukan nilai, untuk menentukan seseorang peserta didik dapat atau tidaknya mengikuti kelompok dalam menerima program berikutnya. Nah, yang terakhir, untuk mengisi catatan kemajuan belajar peserta didik yang akan berguna. Yang ketiga itu ada evaluasi plan of action partisipan. Pada evaluasi ini partisipan diwajibkan membuat plan of action atau bisa disebut PA pada setiap akhir sesi mata pelajaran. Pada akhir pelatihan, kumpulan catatan ini merupakan bahan evaluasi PA. PA adalah rencana partisipan untuk memanfaatkan konsep yang diajarkan. Evaluasi diri dan refleksi. Evaluasi diri dilakukan oleh partisipan sendiri untuk menilai hasil belajar yang dicapainya. Jenis evaluasi ini tepat untuk pelatihan yang berbasis konsep belajar mandiri. Ada beberapa cara mengevaluasi diri. Yang pertama itu membuat daftar pencapaian. Yang kedua, pikirkan umpan balik yang pernah diterima. Yang ketiga, memasukkan data analitik bila memungkinkan. Yang keempat, tuliskan juga tantangan yang ingin dihadapi. Yang kelima, selaraskan tujuan evaluasi diri dengan tujuan dari manajer. Yang keenam, tuliskan kesempatan untuk bertumbuh. Yang terakhir, perhatikan hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Nah, refleksi. Refleksi adalah istilah yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas antara guru dan murid. Refleksi dilakukan oleh partisipan dan bertujuan menilai proses pembelajaran yang telah dilakukannya. Lanjut ke evaluasi terhadap instruktur. Evaluasi terhadap instruktur adalah proses penilaian terhadap kinerja seorang instruktur atau pengajar dalam memberikan materi pelajaran dan mengelola lingkungan belajar. Lanjut ke evaluasi terhadap program pelatihan. Dalam evaluasi ini mencakup aspek teknis dan substantif dan program pelatihan yang seperti layanan fotokopi, internet, kelancaran, distributor handout, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.